Halo teman-teman Gipian Youth, Happy Sunday. Aku berdoa pada masa-masa ini kalian tetap setia melihat tayangan ini, tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan berkomunitas secara online. Aku tahu mungkin ini tidak seideal atau senyaman sebelum mungkin negara api menyerang atau sebelum Konoha diserang oleh Pain. Ya, ini bercanda teman-teman. Maksudnya sebelum ada pandemi corona ini, tapi aku berdoa supaya kita semua, kalian semua tidak kehilangan iman dan tetap bersemangat untuk beribadah, karena sebenarnya ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ini untuk iman kalian, supaya iman kita semua bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan, teman-teman. Amin. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, mari kita berdoa yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbananmu, kami mengucap syukur atas penyertaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar ini bukan hanya menjadi informasi saja atau menjadi pengetahuan saja, tapi firman yang kami dengarin mengubahkan hati kami dari dalam keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita berada dalam sermon yang sama, yaitu Explain. Dalam minggu ini kita masuk minggu yang kedua. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah Context Creates Clarity. Konteks itu akan membuat kita jelas, terutama dalam memahami isi Alkitab. Jelas pada minggu lalu kita belajar bahwa pusat dari seluruh narasi Alkitab adalah supaya kita mengenal firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Sekali lagi kita akan membaca Yohanes 1 ayat 1. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, kita langsung loncat ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dan kita belajar, firman itu adalah Yesus sendiri. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita bisa menaruh iman kita, menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Mungkin sampai sini beberapa dari kita udah paham ya. Tapi tunggu. Mungkin juga ada dari beberapa dari kalian. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, aku masih bingung maksud dari cerita Alkitab ini. Kok rasanya kadang gak berhubungan dengan kehidupanku ya? Dan bahkan kadang ada yang aneh. Betul gak sih teman-teman? Aku pun dulu merasakan seperti itu. Contohnya, pernah gak kalian baca atau dengar sebuah cerita di kitab Hakim-Hakim 15 di mana Simpson menangkap 300 anjing liar atau mungkin itu ya sejenis serigala. Lalu dia mengikat ekor anjing tersebut, lalu diikat menjadi dua-dua, lalu di tengah-tengah ikatan ekor tersebut dipasangi obor. Lalu anjing tersebut lari ke ladang gandum dan di ladang gandum orang Filistin, kemudian ladang gandum itu terbakar di tumpukan-tumpukan gandum itu. Wah, mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa itu kok gila banget ya. Aduh, kalian ngomong, wah gila sih, kalau zaman-zaman sekarang gils banget ya. Aduh, waduh, mungkin itu juga kalau Simpson ada di zaman sekarang, bisa-bisa dia diprotes oleh pencinta hewan. Apalagi kalau itu mungkin sampai terpublish di sosial media, pasti dia udah dihujat para netizen ya teman-teman ya. Dan dia mendapatkan komen yang banyak. Wih, komen-komennya kalau kalian bisa baca mungkin bayangkan, wah parah banget kamu, biadab, tidak berberi kemanusiaan, wah yang macam-macam deh pokoknya. Oke, kita kembali ke topik. Nah, terus kayak gitu itu hubungannya apa dengan cerita hidupku? Apa kaitannya? Belum lagi kalau kalian baca kitab Wahyu. Ada Wahyu 8 ayat 1 ngomong gini. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Wah, mungkin dari kita makin bingung dan bertanya-tanya. Lah surga sunyi senyap setengah jam. Aku terus harus ngapain? Kalau bahasa Surabaya, lah aku terus kudu lapo.
Kalau kalian mau keren-keren dikit gitu dianggap gaul sama teman-teman kalian, ngomongnya mungkin gini, what are you supposed to do with that? Cielah lah, sok gaul ya. Nggak gitu maksudnya teman-teman. Dan ada lagi mungkin ceritanya kayak nggak masuk akal banget. Pernah nggak kalian denger atau baca cerita tentang keledai yang berbicara? Yang sekolah minggu dulu pasti tahu deh. Atau semak berapi yang mengeluarkan suara. Dan juga kalian mungkin pernah baca tentang hukum Taurat yang ada di kitab Ulangan. Kelihatannya ada perintah-perintah yang rasanya nggak make sense banget gitu loh. Apalagi untuk kita yang hidup di zaman postmodern seperti ini. Contohnya, orang-orang dalam perjanjian lama gak boleh pakai pakaian yang berbahan ada lebih dari satu campuran, misal 2 campuran. Baju itu menggunakan bahan, misal ini katun dan polyester. Waduh, kalau kamu dalam perjanjian lama, mungkin wah, you are in trouble man. Kita sebagai orang yang berada dalam perjanjian baru mungkin tidak masalah dengan hal itu. Bahkan kita pun menggunakan baju yang bahannya banyak campurannya hari-hari ini. Dan pada akhirnya, semua cerita-cerita di Alkitab yang aku sebutin seolah ada sebuah disconnect, ada ketidaknyambungan antara pengalaman kita saat ini dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Benar nggak teman-teman? Bagaimana kita bisa explain ini atau menjelaskan semua ini dengan kehidupan kita? Dan pada akhirnya semua cerita-cerita di Alkitab yang aku sebutin tadi ya, seolah ada sebuah disconnect, ada ketidaknyambungan antara pengalaman kita saat ini dengan apa yang kita baca dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa explain ini semuanya atau kita jelaskan ini tentang Alkitab dengan kehidupan kita saat ini? Oke teman-teman, kita akan belajar sama-sama secara perlahan supaya kita bisa memahami ini semua. Jadi, Alkitab yang kita miliki saat ini terdiri dari 66 kitab yang terdapat 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Perjanjian lama adalah kumpulan kitab orang Yahudi, di mana pada waktu itu sebelum Yesus lahir dan berinkarnasi sebagai manusia. Dan kitab perjanjian baru adalah menceritakan bahwa Yesus telah lahir ke dunia, dia sudah lahir di dunia, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu singkat cerita, para murid memulai gereja mula-mula dan mereka menginjil sampai mereka akhirnya mati menjadi martir. Dan 66 kitab yang ada dalam Alkitab terdiri dari kitab-kitab yang mengandung puisi, mengandung syair, kitab Taurat yang berisi hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel. Ada juga kitab yang berisi mengenai hikmat di sana, terdapat banyak nasihat. Dan kitab Injil yang menceritakan kehidupan Yesus ketika dia ada di dunia, ketika dia melayani. Dan juga ada surat-surat dari para rasul, yaitu murid-murid kepada tiap-tiap gereja pada masa itu. Alkitab terdapat 40 penulis dalam kurun waktu. Alkitab ditulis selama 1500 tahun. Ada 3 bahasa aslinya dan 3 benua dan 13 negara. Wow, ini keren banget. Ini luar biasa banget. Mungkin sekarang kita udah mulai sedikit paham, sedikit demi sedikit. Kenapa sih kok kadang ketika kita membaca Alkitab kok rasanya ada yang nggak nyambung dengan kehidupan kita? Karena Alkitab ini begitu kaya sekali dan unik, bahkan melebihi pengalaman yang kita miliki, yang kita alami saat ini. Tapi teman-teman, mulai sekarang kita jangan bingung. Dan ketika kita belajar memahami konteks Alkitab, yang pertama kita perlu tahu bahwa setiap surat yang ditulis para rasul itu spesifik untuk orang-orang percaya pada abad pertama di mana gereja mula-mula. Dan juga ada beberapa kitab, ada sebuah nasihat bijak dari seorang bapa kepada anaknya. Ada juga sebuah buku histori, buku sejarah nyata yang dicatat. Dan nyanyian mazmur pujian kepada Allah. Dan isi Alkitab juga terdiri dari tulisan-tulisan saksi mata, saksi hidup orang-orang yang bersama Yesus waktu itu di sekeliling Yesus waktu Yesus melakukan pelayanan. Oke, kenapa kok kita harus mengerti ini semua? Aku percaya ketika kita mengerti sebuah konteks, ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti latar belakang dari ayat tersebut, aku percaya ini akan membantu kalian mengkoneksikan dan merefleksikan apa yang kalian baca dalam firman Tuhan dengan kehidupan pribadi kalian. Teman-teman, aku juga percaya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Ini akan menolong kita dalam kehidupan kita pribadi. Amin teman-teman. Mari kita sejenak membaca sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 16 sampai. Kita akan baca perlahan ya. Oke, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Aku percaya ketika kalian membaca firman Tuhan dengan perspektif yang benar, ini bakalan merubah hidup kita semua, teman-teman. Amin. Karena ini semua adalah perkataan Allah yang diilhamkan kepada manusia, kepada kita. Alkitab lebih tinggi dari sebuah buku motivasi. Alkitab lebih tinggi dari semua kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Bahkan kata-kata bijak yang ditulis oleh orang-orang ternama atau filsuf. Teman-teman, aku ajak kalian untuk mencintai firman Tuhan. Ini bukan suatu keharusan yang harus dipaksakan, tetapi aku berdoa supaya kita memiliki kerinduan. Dan ini menjadi kebutuhan mendasar bagi kita orang-orang percaya. Ini adalah momen yang bagus. Mumpung kalian lagi banyak di rumah, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian belajar mengenai firman Tuhan. Aku ngomong gini bukan melarang kalian untuk baca novel atau baca komik, tapi ada baiknya aku mendorong kalian untuk membaca firman Tuhan, membaca daily devotional yang sudah dikirimkan oleh CG Leaders kalian. Karena firman ini bukan cuma cerita fiksi atau karangan manusia, bukan cuma dongeng, tapi semua ini pernah terjadi secara nyata dan pastinya gak kalah serunya dengan buku-buku fiksi yang lain. Amin. Oke teman-teman, mari kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan firman Tuhan. Mengapa kita harus mengetahui ini semua? Aku percaya ini bukan sebuah pengetahuan, tetapi ini menjadi fondasi dalam kehidupan kita, teman-teman. Oke, mari kita tenangkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu enggak kami dengar aja, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan. Kalau mungkin di antara kami, mungkin kami nggak interest Tuhan, nggak pengen untuk membaca firman. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan. Kami secara daging kami memiliki tendensi untuk kami malas, untuk kami nggak mau. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu memberi kami kemauan, Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan juga Tuhan untuk kami mengenal Engkau Tuhan. Kalau kami rindu mengenal Engkau, semata-mata itu bukan karena kami, tapi Roh Kudus-Mu yang mendorong kami Tuhan. Aku berdoa buat teman-temanku tempat ini yang melihat tayangan ini, supaya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat teman-temanku tempat ini yang melihat tayangan ini juga, kalau mereka mengalami masa-masa sulit, orang tua mereka mengalami keadaan yang gak enak, kami percaya itu semua dalam kedaulatan-Mu. Aku berdoa supaya kita menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Sekali lagi happy Sunday, semoga kalian terberkati dan ini menjadi kekuatan buat kita semua teman-teman. Dan kalian juga kalau ada prayer request, kalian bisa scan barcode di layar ini atau mengakses link. Kalian bisa mengucapkan permohonan doa karena ada teman-teman kami yang akan juga mendoakan kalian. Oke teman-teman, see you and God bless you.